Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada pagi hari ini masih di bulan Agustus kita akan mengambil hikmah dari pelajaran ayat-ayat Al-Quran dan pesan Nabi SAW berkaitan dengan amal untuk menjaga kebaikan bersama, kebaikan seluruh komunitas di negeri, khususnya negeri kita. Kita akan membahas satu tema, tetaplah bertakwa. Kehendak Allah untuk menjaga negerimu pasti berlaku. Insya Allah, Allah akan selalu menjaga negeri kita. Dan itu pasti berlaku dengan ketakwaan yang kita terus jaga dan wujudkan secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Saba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من شدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور, yang artinya sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini seruan Allah. Tetapi mereka berpaling untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah negeri. Kalau disebutkan dalam ayat ini, Bapak Ibu, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu. Allah mengungkapkan di negeri ini sebagai contoh perumpamaannya negeri Saba. Hanya ada dua kebun di sebelah kanan dan kiri mereka. Kita tentu lebih besar konsekuensi untuk bersyukurnya. Karena negeri kita bukan saja dua buah kebun, tak terhitung jumlah kebun, tak terhitung sumber daya yang Allah karuniakan ke negeri kita. Baik sumber daya pertaniannya, sumber daya lautnya, sumber daya tambangnya, tak terhitung jumlahnya. Allah menyeru, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya.
maka kita sebagai bagian dari negeri kita ini, hendaklah kita pandai bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah negeri yang luar biasa. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Hilaf dan salah kita, kita mohon ampun kepada Allah. Tetapi mereka berpaling. Ini contoh di negeri Sabak. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah atas anugerah negeri yang besar. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 buah kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan pada mereka karena kekufuran atas kekufuran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian, yakni mencabut nikmat itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kufur nikmat. Ini adalah pengingatan dari Allah agar kita selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya karunia negeri yang luar biasa sumber daya alamnya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu maha pengampun. Bapak Ibu sekalian, anugerah yang besar tersebut sempat pada masa yang lalu dijarah oleh Pateni. Ya, dan cukup lama para penjajah bangsa kita berupaya membebaskan negeri kita dari penjajahan, ya. Para pejuang, alhamdulillah akhirnya perjuangan para pendahulu mengenyahkan penjajah dari negeri kita. Akhirnya anugerah sumber daya alam yang besar ini kembali dalam penguasaan bangsa kita. Ini insya Allah bagian dari nikmat besar dari Allah, dan sekali lagi konsekuensinya kita harus bersyukur atas nikmat besar Allah. Implementasi syukur yang benar adalah dengan ketakwaan. Kita terus menjaga amanah dengan ketakwaan. Kita mengetahui alhamdulillah para pejuang kemerdekaan terdahulu telah mengakui bahwa kemerdekaan yang terjadi adalah benar-benar karunia Allah. Yang hal itu tercantum dalam pembukaan Undang Dasar 45, bahwa pengakuan merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Maka konsekuensi bagi kita atas pengakuan tersebut adalah hendaknya kita mensyukuri anugerah Allah atas kemerdekaan ini dan kembalinya penguasaan atas sumber daya alam negeri kita kepada bangsa kita kembali. Rasa syukur Bapak Ibu yang kita sampaikan hendaknya diwujudkan senantiasa menjaga amanah kemerdekaan ini dan memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk mensejahterakan penduduknya. Ini amanah yang merupakan perwujudan atau implementasi dari syukur nikmat atas karunia kemerdekaan. Allah membuat perumpamaan pula mengingatkan kita semua dalam surat An-Nahl 112. Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah, kufur nikmat. Karena itu Allah merasakan pada mereka pakaian musibah, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Bila orang ingkar atas nikmat yang Allah karuniakan, Allah cabut nikmat itu. Dan Allah ingatkan, bisa Allah datangkan kelaparan dan ketakutan. Ini karena ketidaksyukuran kita atas nikmat Allah SWT. Oleh karenanya, hendaklah dengan karunia besar negeri kita yang luar biasa dan kemerdekaan yang Allah karuniakan, kita pandai bersyukur kepada Allah dengan selalu menjaganya. Allah menjaminkan jika takwa itu diamalkan, Allah akan selalu menolong dan menjaga atas karunia-Nya. Allah Ta'ala menjaminkan terhadap hambanya tentang pertolongan darinya.
terhadap hamba-hambanya yang memiliki sifat sebagai berikut yang tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 44:1. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Siapa orang yang disebut oleh Allah menolong agamanya? Allah kriteriakan, yaitu orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang baik, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jika 3 amalan ini ditegakkan, maka Allah jamin urusan orang tersebut. Kembali segala urusan ke tangan Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberi perlindungan dan pertolongan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita istiqomah dalam memenuhi 3 amalan yang Allah sebutkan ini sebagai penolong agama Allah. Dan Allah menjaminkan pertolongan. Allah pasti menolong mereka. Siapa mereka? Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dalam bahasa yang lain yang lebih ringan mungkin memahaminya, orang yang tidak soleh sendiri. Itu orang yang mengajak berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. 3 amalan ini dengannya Allah menjaminkan, Allah pasti menolongnya. Jika amalan ini ditegakkan dalam satu komunitas, insya Allah kita sebagai bagian dari anak bangsa menjaganya. Kita sama-sama mendirikan sholat, sama-sama menunaikan zakat, sama-sama tidak soleh sendiri, maka insya Allah dampaknya Allah akan menjaga negeri kita, akan selalu menjaga negeri kita dengan nikmat yang besar, ya, dengan berbagai sumber daya alam yang terus dapat dinikmati. Inilah bagian implementasi syukur nikmat atas karunia negeri. Jaga sholat, tunaikan zakat, dan tidak soleh sendiri. Kita selalu menebar kebaikan-kebaikan pada lingkungan kita. Negeriku akan terjaga selama mayoritas bangsaku berpegang pada tali agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri. Sedang mereka tidak menyadari. Jika satu negeri, komunitasnya paling tidak tadi menjaga sholat, menunaikan zakat, dan sama-sama tidak soleh sendiri, berupaya saling mengingatkan dalam kebenaran, maka Allah akan jaga negeri itu dari mereka-mereka yang berbuat kejahatan. Dan Allah memang sampaikan dalam Al-Quran bahwa di setiap negeri ada saja orang yang berbuat kejahatan. Dan ketahuilah yang berbuat kejahatan adalah sedikit, tidak banyak. Allah berfirman mengingatkan kita semua bahwa di setiap negeri ada saja orang yang berbuat kejahatan. Demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Tetapi Allah jaminkan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri. Kejahatan mereka insya Allah akan tidak berdampak besar kepada
orang-orang yang tetap menjalani ketakwaan. Allah jaga orang yang menjalani ketakwaan paling tidak dengan 3 amalan yang Allah sebutkan tadi. Jaga sholat, tunaikan zakat, jangan soleh sendiri. Dengan 3 amalan itu Allah pasti menjaga. Nah, itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an tentang perumpamaan sebuah negeri, dan insya Allah perumpamaan itu sangat kuat hubungannya dengan negeri kita. Dengan sumber daya alam yang luar biasa, kita diminta syukur nikmat. Implementasi syukur nikmat kita diantaranya adalah istiqomah dalam menegakkan ketakwaan, dan Allah sebutkan tadi paling tidak 3 amalan. Menjaga sholat, menunaikan zakat, dan saling mengingatkan, yakni tidak soleh sendiri. Maka dengan 3 amalan itu, apa yang terjadi sebagai ujian dari Allah, yaitu di setiap negeri ada penjahat-penjahat, pasti Allah akan jaga selalu negeri kita dari tipu daya mereka. Mereka sekali lagi tidak bisa memperdayakan, melainkan kembali tipu daya itu merugikan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Penjahat-penjahat di setiap negeri selalu ada, dan Allah SWT mengungkapkan penjahat itu tidak banyak, ya, sedikit. Sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, wa kana fil madinati tis'atun rahtim yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Inilah penjahat-penjahat di satu negeri, dimanapun selalu ada penjahat, dan Allah menyampaikan ada 9 orang. Yang makna tafsir dari ayat ini maknanya sedikit sebenarnya. Di berbagai negara ada kejahatan, tapi mereka memiliki kekuatan yang besar, ya, walaupun sedikit, yang bisa mengganggu kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan negeri itu. Tapi bila penduduk negeri mayoritasnya bertakwa kepada Allah, paling tidak menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya, dan saling berpesan kebaikan pada sesama, maka kembali pada firman Allah tadi, wala yansurannallaha man yansuruh. Allah pasti menolong hambanya yang menolong agama. Allah akan menjaga negeri kita dengan amalan-amalan yang sederhana tadi, yakni menjaga ketakwaan dengan 3 amalan paling tidak, sholat, zakat, dan tidak soleh sendiri. Kehendak Allah pasti berlaku dan tak terkalahkan. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang musyrik membenci. Dalam firman Allah lainnya, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Manusia tidak sadar bahwa Allah Maha Kuasa. Negeri kita alhamdulillah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terjadi musibah itu bagian pengingatan Allah. Ya, pengingatan Allah atas ketidakbecusan, ketidakbaikan dalam pengelolaan. Untuk menghadapi hal-hal atau kejahatan tadi diperlukan modal kesabaran. Karena kadang Allah mengujinya dengan musibah tadi untuk mengingatkan bersama. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang artinya, bersabarlah, tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan kamu bersedih hati terhadap kejahatan mereka, yakni orang-orang yang berbuat jahat dalam konteks negeri kita. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah selalu menjaga, Allah selalu melindungi orang-orang bertakwa, dan insya Allah di negeri kita mayoritasnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan 3 amalan tadi, menjaga sholatnya, menunaikan zakatnya, dan
mereka juga saling mengingatkan satu sama yang lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah tadi menyuruh kita bersabarlah. Untuk dapat bersabar dibutuhkan ilmu, terutama ilmu tanziliyah, yakni ilmu yang Allah wahyukan untuk menguatkan kita atas apa yang sedang terjadi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi tentang kisah berjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Jadi menuntut ilmu memang diperlukan kesabaran. Nah, Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khidir, seorang yang Allah berkahi, Allah berikan ilmu kepadanya. Ini dikaitkan dengan suatu saat Nabi Musa merasa bersyukur kepada Allah atas karunia ilmu yang Allah telah turunkan kepadanya. Kemudian Allah SWT menyampaikan, "Wahai Musa, siapa yang mengatakan bahwa engkau orang yang paling berilmu di muka bumi saat itu?" Nabi Musa kaget dan kemudian berkata, "Ya Allah, apakah ada orang yang ilmunya lebih dari aku?" Kemudian Allah mengabarkan, "Ada seorang hambaku yang aku berikan ilmu, namanya Khidir." Kemudian Nabi Musa mencari Khidir dan berjumpa. Kemudian menuntut ilmu. "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Nah, untuk menuntut ilmu ini diperlukan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai ilmu yang cukup tentang hal itu?" Bila kita mendapatkan ilmu yang benar, insya Allah akan dikuatkan kesabarannya. Oleh karenanya, jika ada salah, kita merujuk kepada apa yang Allah telah firmankan, insya Allah dengan keyakinan penuh, kita akan menjadi hamba yang ditenangkan oleh Allah. Nabi Musa ketika diminta dengan syarat agar dia bersabar, Nabi Musa pun berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Nah, ini ucapan Nabi Musa ketika Khidir mempersyaratkan harus sabar dalam menuntut ilmu. Nabi Musa menjawab, "Insya Allah saya sabar." Kemudian diujilah Nabi Musa, diajak oleh Khidir melakukan perjalanan, 3 peristiwa yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Nabi Musa merasa tidak sanggup ya menuntut waktu itu karena begitu tinggi ilmu Khidir ya. Nah, beberapa ilmu dasar yang dibutuhkan untuk bersabar. Yang pertama, meyakini bahwa semua kejadian berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi adalah bagian dari ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang menimpa negeri kita. Ada banjir di Sumatera saat yang lalu. Ada gempa dan tsunami atau banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Adalah bagian dari ketetapan Allah. Dan kita yakin bahwa ini semuanya takdir Allah. Pasti ada hikmah dari peristiwa yang Allah telah sampaikan atau telah jadikan. Dalam menjalani kehidupan, terkadang seorang mukmin menghadapi takdir yang baik, yaitu peristiwa menyenangkan dirinya. Berhasil melakukan kebaikan atau mendapat keuntungan dalam bisnis, ini adalah takdir yang baik. Namun, terkadang dalam hidupnya seorang mukmin harus menghadapi takdir yang buruk. Misalnya sakit, keluarganya ada yang meninggal, dizalimi teman, itulah takdir yang buruk. Kejadian baik dan buruk yang terjadi menimpa hamba semata-mata terjadi atas izin dan takdir Allah SWT. Kita harus meyakini tidak akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah.
dan tidak pernah meleset suatu kejadian yang dikehendaki Allah. Allah Ta'ala berfirman menetapkan hal ini dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 yang terjemahannya sebagai berikut. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud, yakni kitab takdir di Lauhul Mahfud. Sebelum kami menciptakannya, sebelum alam semesta diciptakan, Allah telah tetapkan dulu kejadian detailnya di Lauhul Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Semuanya adalah bagian dari takdir Allah SWT, dan kita bila mendapat kenikmatan kita bersyukur kepada Allah. Bila ada kesulitan hendaklah kita bersabar. Dalam ayat yang lain masih berkaitan dengan takdir Allah ini. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Juga dalam sabda Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sekiranya engkau ditimpa suatu musibah, maka janganlah engkau berkata, sekiranya aku lakukan begini, maka sudah pasti akan berlaku yang begini. Jangan berandai-andai maksudnya dalam hadis ini. Tidak boleh kita berandai-andai. Seandainya ya dulu begini, tidak. Tetapi katakan, kata Nabi, ini semua merupakan takdir Allah dan Allah melakukan apa yang dikehendaki. Sesungguhnya perkataan kalau seandainya akan membuka pintu bujukan syaitan. Nah, kita harus meyakini apa yang sudah terjadi adalah takdir Allah SWT. Bila hal itu menjadi bagian kekurangan kita, maka kita hendaklah beristighfar, memohon ampun. Ya, jika itu adalah kebaikan kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Nabi lainnya, ketahuilah, jika seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis Allah untukmu. Jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat atau bahaya kepadamu, maka mereka tidak dapat memberikan mudarat atau bahaya kepadamu kecuali yang telah ditulis Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Inilah penjelasan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita alami, baik itu berupa kenikmatan atau kebaikan atau kesulitan, itu semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pintu pertama untuk kita bisa bersabar dan bersyukur dalam menghadapi segala situasi. Yang kedua, segala sesuatu diciptakan dengan hikmah. Kalau kita menghadapi satu kesulitan, maka kita harus yakin ini ada hikmahnya. Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang menetapkan segala sesuatu, memiliki tujuan ketika menakdirkan suatu itu terjadi. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, semuanya mengandung hikmah yang agung, tidak dalam rangka kesia-siaan. Allah mengingatkan kita tentang bahwa sesuatu mengandung hikmah. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah, yakni hanya sia-sia saja. Tidak, pasti punya pelajaran yang bisa kita petik. Ya, demikian itu adalah anggapan orang kafir. Maka celakalah orang kafir karena mereka akan masuk neraka. Jadi segala sesuatu yang terjadi selalu ada hikmahnya, ada manfaat. Kadang kesulitan, manfaatnya mengingatkan kita semua.
menjadi pembelajaran kita semua untuk langkah-langkah berikutnya. Segala sesuatu diciptakan dengan hikmah juga diungkapkan dalam surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagi kalian. Boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu amat buruk bagi kalian. Allah Maha mengetahui, sedang kalian tidak tahu. Nah, di sini kadang kita berandai-andai atau beranggapan ya sesuatu keburukan itu benar-benar buruk, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran di situ. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu justru baik bagimu. Inilah hikmah. Allah mengatur segalanya. Tinggal kita meyakinkan, berupaya untuk tetap bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa, niscaya mendapat penjaminan dari Allah. Sebagaimana ayat yang tadi di awal kita baca. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, jika kalian beriman dan bertakwa, maka kabar gembira bagi mereka dalam kehidupan dunia dan kabar gembira pula dalam kehidupan akhir. Masih berkaitan dengan segala sesuatu diciptakan dengan hikmah. Dalam surat An-Nur ayat ke-11 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong berasal dari kalangan kalian juga. Jangan kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, tetapi hal itu adalah baik bagi kalian. Nah, di sini tentu ketika berita bohong boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi justru Allah mengatakan boleh jadi hal itu baik bagi kalian. Kadang untuk menimpakan satu kemaslahatan atau kebaikan pada hamba, Allah berikan terlebih dahulu pintunya adalah kesulitan. Kemudian Allah bukakan pintu kesulitan itu menjadi kelapangan, maka di situ baru hamba tersadar nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui hikmah, harus berpikir tentang adanya hikmah. Yang ketiga, perbuatan hamba pasti terbalas. Ini juga harus diyakini. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam ayat-ayat wahyunya bahwa kebaikan akan dia balas dengan kebaikan dan keburukan dia akan balas dengan keburukan. Maka kita hendaknya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari kebaikan kita pasti akan kembali manfaatnya kepada diri kita. Sebaliknya keburukan orang pasti kebalik keburukannya kepada orang yang melakukannya. Dalam menjaga amanah berbangsa juga demikian. Kalau dia sungguh-sungguh menjaga amanah, pasti kebaikannya akan terlimpahkan kepadanya. Bila ia mengabaikan amanah ini, keburukannya balik kepada mereka sendiri. Allah Ta'ala telah menetapkan hukum ini dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan surat Al-Isra. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, atau seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan dari kejahatan. Dalam ayat yang lain, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Yang berbuat baik, manfaatnya kembali kepada si pelaku. Yang berbuat jahat, bahayanya, risikonya balik kepada si pelaku kejahatan. Allah Maha Adil. Inilah yang Allah jaminkan. Kalaupun berdampak pada orang yang berbuat baik, maka yakinlah itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmah bagi orang yang dizalimi, orang yang salah. Dalam ayat yang lain Allah memastikan bahwa orang-orang yang berbuat jahat, ya, pasti dia akan mengambil risiko dari kejahatan. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain kepada orang yang merencanakannya sendiri. Inilah hukum Allah yang Allah pastikan.
Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah, berlakunya hukum Allah yang telah berlaku pada orang terdahulu. Apa hukumnya? Yaitu kejahatan yang dia buat, risiko kejahatannya akan balik kepada si pelaku. Tidak mungkin meleset. Keburukannya pasti akan balik. Tinggal menunggu waktu saja. Nah, itu yang ketiga, nilai yang harus kita pahami, yaitu jika seorang berbuat jahat, pasti kejahatannya balik kepada dirinya. Jadi kalau apalagi berbuat jahat, keburukan untuk bangsa, pasti balik kepada risiko keburukannya kepada dirinya sendiri. Yang keempat, kita tidak boleh suuzon kepada Allah. Allah pasti menjaga negeri kita. Sangka baik kita kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan supaya dia mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrik laki-laki perempuan yang mereka itu bersangka buruk terhadap Allah. Jadi Allah mengajarkan jangan kalian bersangka buruk kepada Allah. Allah pasti melindungi dan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jangan bersangka buruk kepada Allah. Orang yang berbuat kebaikan, dia pasti meraih kebaikan. Dan orang yang berbuat keburukan, pasti keburukannya akan balik kepadanya, tinggal menunggu waktu saja. Bila ia tidak bertobat, maka risiko buruk keburukannya akan menimpanya. Ini jaminan Allah. Jadi mereka yang menjaga amanah terhadap bangsa, insya Allah akan meraih keberkahannya yang besar. Dan siapa yang tidak amanah dalam menjaga amanah berbangsa, maka ia pun akan mengambil risiko buruknya. Banyak ayat yang menjelaskan jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yang seolah-olah kalau dia berbuat jahat, seolah-olah berhasil, sukses begitu. Tidak. Hanya menunggu waktu. Kelak pasti Allah akan ungkap keburukannya. Dan risiko buruknya kembali kepadanya. Dalam ayat surat Fussilat, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Yakni kejahatan-kejahatan itu seolah-olah kamu menganggap Allah tidak tahu. Dan ini demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Nah, di sini pengingatan Allah. Mereka yang berbuat kejahatan apalagi kepada negeri, sungguh dia hanya menunggu waktu. Menunggu waktu terkait dengan risiko keburukannya yang akan kembali kepadanya. Kemudian yang kelima, di antara hikmah yang dijelaskan adalah memisahkan orang yang benar mukmin dan orang munafik. Jadi kadang suatu peristiwa keburukan itu terjadi, tujuan Allah hanya ingin memisahkan, yakni mengetahui mana yang istiqomah dalam ketakwaan, mana yang tidak istiqomah dalam ketakwaan. Dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah takdir Allah. Allah menguji dengan musibah itu. Musibah kalah, musibah bencana. Itu ujian dari Allah. Untuk apa? Agar Allah mengetahui siapa orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui juga siapa orang yang munafik. Ya, yang munafik, yakni tidak berpegang lagi pada kebenaran. Nah, ini diingatkan Allah di antara hikmah adanya musibah termasuk dalam berbangsa, bernegara adalah adanya kesulitan-kesulitan yang di situ kemudian Allah menguji apakah istiqomah dalam ketakwaan atau malah berbuat kezaliman. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman pula, dengan hal itu, dengan kesulitan itu, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya.
Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Allah hanya menguji, memberikan pembelajaran saja atas kesulitan yang terjadi. Kemudian yang keenam, meyakini bahwa Allah selalu bersamanya selagi dia adalah mukmin. Kita harus yakin Allah selalu bersama kita, hamba yang mukmin dan bertakwa. Itu jaminan dari firman Allah, di antaranya surat Yunus ayat 62 tadi yang kita bacakan, 62-64. Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan bertakwa, baik dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Dalam ayat yang lain surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita harus yakin Allah selalu menyertai kita, termasuk menyertai dalam mayoritas bangsa kita yang muslim bertakwa insya Allah. Mereka tetap menjaga sholat, menunaikan zakat, dan insya Allah sama-sama tidak soleh sendiri, selalu menebarkan kebaikan pada sesama. Itu yang menjaminkan bahwa Allah menyertainya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, jangan kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian. Aku mendengar dan melihat. Allah Maha melihat, ya, detail tentang masalah berbangsa. Insya Allah Allah selalu menjaganya. Jangan takut, jangan khawatir. Allah akan menjadi penjaga mayoritas kaum mukminin, orang bertakwa di negeri kita. Pertolongan Allah itu pasti dan tak terduga. Allah Ta'ala berfirman, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah bagi hamba yang bertakwa. Yang terpenting bagi kita adalah berbekal takwa. Insya Allah Allah berikan jalan keluar atas segala problema, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah selalu menyiapkan rencana yang terbaik untuk hambanya. Dan insya Allah Allah telah menyiapkan rencana bagi bangsa kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan diberkahi Allah SWT, kehendak Allah memberikan kemenangan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa tak bisa dihalangi, tinggal menunggu waktunya. Ini dijelaskan dalam surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sesungguhnya mereka itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Aku Allah pun membuat rencana untuk mereka dengan sebenar-benarnya pula. Karena itu beri tangguhlah mereka barang sebentar. Kalau ada orang yang berbuat jahat pada negeri, maka Allah menyuruh beri tangguhlah dia sebentar. Toh resiko buruknya akan kembali ke dia. Allah Maha Agung untuk menjaga orang-orang yang baik di negeri itu. Ini jaminan Allah SWT. Tidak perlu khawatir terkait dengan kejahatan-kejahatan mereka terhadap negeri. Bila kita, mayoritas negeri kita bertakwa kepada Allah, pasti Allah yang akan menjaganya. Jika mayoritas kita tetap beriman dan bertakwa, Allah akan selalu menjaga negeri kita dari kejahatan orang-orang yang berupaya jahat terhadapnya. Memang ada saja orang yang berbuat kejahatan terhadap negeri. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-An'am ayat 123, Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Mereka berencana jahat untuk negeri, tapi Allah menjadi penjaga negeri, dan Allah menyampaikan mereka berbuat aniaya itu, resikonya kembali kepada mereka sendiri. Allah yang menjaga negeri kita dari penjahat-penjahat yang terbesar di satu negeri. Dan penjahat-penjahat ini sesungguhnya tidak banyak. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam ayat yang lain, yaitu Allah ungkapkan dengan perumpamaan 9 orang yang menjadi penjahat di negeri-negeri. Disebut Allah dengan angka 9 menunjukkan tidak banyak.
dari jumlah masyarakat kita mayoritas muslim. Insya Allah sebagian besar dari mereka tetap istiqomah dalam ketakwaan, maka dengan amal ketakwaannya itulah yang Allah akan menjaga negeri kita, ya, dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat memang Allah telah tetapkan itu sebagai sunnatullah. Di setiap negeri ada penjahat-penjahat yang terbesar, tapi jumlahnya insya Allah tidak banyak, dan Allah akan melindungi mayoritas negeri ini yang bertakwa. Oleh karenanya bagi kita hendaklah berupaya terus istiqomah dalam ketakwaan, dan ketakwaan kita akan menjadi pelindung dari Allah SWT, meraih keberkahan yang besar atas negeri kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, tiada kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan kamu bersedih hati terhadap kejahatan mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Risiko kejahatannya, risiko tipu daya mereka akan balik ke tangan mereka sendiri. Allah menjadi pelindung mayoritas bangsa kita, yang insya Allah kita sama-sama saksikan mereka bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurilah nikmat kemerdekaan negeri kita dengan tetap menjaga implementasi syukur, yakni tetap bertakwa, dengan terus mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Paling tidak 3 amalan tadi: jaga sholat, tunaikan zakat, dan tidak soleh sendiri. Selalu mengingatkan rekan, kerabat, keluarga dalam. Jika amalan itu terjaga, pasti Allah akan menjaganya dalam kehidupan, termasuk di negeri kita, agar nikmat kemerdekaan ini terus dapat kita rasakan dan dirasakan oleh semua anak negeri, yaitu tetap kita istiqomah dalam iman dan ketakwaan. Jaminan Allah sampaikan dalam surat Yunus yang di awal tadi sudah kita baca. Saya akan ulang untuk meyakinkan hati kita semuanya bahwa Allah menjaminkan dengan 2 syarat: jaga iman kita dan ketakwaan kita. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa, menjaga ketakwaan. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Inilah yang Allah janjikan: perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu keberuntungan yang besar. Semoga kita semua dan sebagian besar juga dari kaum muslimin di tanah air kita tetap istiqomah dalam iman dan ketakwaan, yang insya Allah dengan amalan itu Allah berikan berkah untuk negeri kita. Ya, walaupun ada orang-orang yang selalu berbuat jahat, sebagaimana itu yang Allah ungkapkan dalam ayat di atas, menjadi sunnatullah. Di semua negeri ada saja orang-orang yang jahat, tapi Allah yakinkan kejahatan mereka akan kembali kepada diri mereka, risikonya, keburukannya. Allah akan menjadi pelindung bagi kaum yang banyak yang tetap istiqomah dalam iman dan ketakwaan. Insya Allah dengan amal iman dan ketakwaan, kita pun ikut andil dalam mensupport mendatangnya pertolongan Allah menjaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan
menjadi perenungan kita dalam bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan negeri kita, dan terus kita bersyukur atas penjagaan Allah atas negeri kita yang banyak karunia-Nya, negeri yang diberkahi oleh Allah SWT dengan sumber daya alam yang sangat besar. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili, boleh dipandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan oleh peserta kajian ini. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang ingin bertanya. Belum ada Pak Ustadz, kalau nggak saya duluan nih Pak Ustadz. Boleh, silakan. Pak Ustadz tuh kan tadi kayaknya positif banget ya, emang positif banget sih ngingetin kita akan kejadian di negeri kita. Cuma tuh kalau kejadian hari ini, saat ini Ustadz itu kayak bikin gemes banget. Dikala banyak banget bencana tuh mereka tuh kayak tone deaf gitu Ustadz. Ya, Terus terang gemes banget Ustadz. makanya ayat ini sudah mengena ke tadi ayatnya. Saya keluarkan lagi. Yang pertama ini, rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kemudian nah, ini untuk menjelaskan bahwa di setiap negeri ada saja orang yang berbuat kejahatan. Dan demikianlah kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Ya, mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Artinya risiko buruk kezalimannya itu balik kepada mereka. Tinggal menunggu waktu dan kita harus yakin itu. Kemudian Allah sampaikan yang berbuat kerusakan di negeri itu sedikit, ya. Allah sampaikan dalam surat An-Naml. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Ini penjahat-penjahat negeri selalu ada dan Allah sampaikan di sini 9, itu maknanya jumlahnya tidak banyak, sedikit, ya. Tapi karena kekuasaannya mereka seolah-olah berkuasa. Tapi Allah jaminkan bila rakyatnya kita semua insya Allah menjadi bagian dari negeri ini bertakwa, maka Allah tetap jaga negeri ini. Risiko buruk dari kejahatan mereka pasti akan balik. Tinggal menunggu waktu saja. Oleh karenanya Allah menyuruh kita bersabar dalam surat An-Nahl. Ya, Bu Lili juga harus bersabar. Bersabarlah. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan kamu bersedih hati terhadap kejahatan mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Di negeri kita insya Allah mayoritas masih bertakwa dan beriman. Jika mereka melakukan kezaliman terhadap bangsa dan negeri kita, sekali lagi kita harus yakin risikonya akan balik ke mereka. Risiko kejahatannya balik ke mereka. Tinggal menunggu waktu. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Benar atas apa yang Allah firmankan. Begitu Bu Lili. Saat bersabarnya itu diam aja atau kayak kita melawan? Baik. Bersabarnya itu dengan 3 amalan tadi tetap terjaga. 1, sholat tetap terjaga. 2, zakat berarti peduli sosialnya tetap terjaga. Dan yang ketiga, tidak soleh sendiri, berarti saling mengingatkan. Tawasau bil haq, ya, mengingatkan tentang kebenaran, ya, mengingatkan tentang kebenaran. Jangan sampai melakukan kezaliman. Pernah kita bahas sebelumnya, peduli sosial itu sangat implementasi syukur yang besar. Jangan justru ya
negara mau melakukan kebaikan kepada orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan dengan makanan bergizi, malah dikorupsi. Itu kejahatan yang sangat besar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menyuruh orang memberi makan orang miskin. Memberi orang miskin aja udah termasuk tidak mau menyuruh memberikan makan aja sudah kezaliman yang besar sampai disebut mendustakan agama, apalagi merampok harta yang sudah disiapkan untuk orang miskin. Itu berat itu hukumannya. Nah, semacam itu, tapi ini serahkan kepada Allah. Ya, kita disuruh bersabar, tapi tadi tetap mengingatkan, saling mengingatkan, mendorong dalam kebaikan dan mengingatkan dalam keburukan. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz, silahkan untuk yang lain. Assalamualaikum. Iya, Bu Sofi, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini yang akan saya tanyakan kelihatannya sudah menjadi jawaban kepada Bu Lili tadi, Pak. Oh iya, Yang saya tanyakan alhamdulillah. sama. Iya, jadi saya tanya ini begini. Jadi wah ini yang baru-baru terjadi juga ini yang saya kok, aduh malu sekali yang rasanya kok ikut malu, rasanya ikut prihatin. Ini di Universitas Jenderal Sudirman, Pak. Itu semua rektor, semua wakil rektor, kemudian dosen-dosen, aduh itu juga korup, Pak. Ya Allah, jadi itu kan di universitas loh, Pak. Biasanya kan kepala-kepala daerah begitu loh yang korupsi. Ini kok di universitas gitu, Pak. Waduh, kita kan seperti geger itu loh teman-teman yang dari Banyumas ini, Pak. Nah, ini termasuk golongan 9 orang yang jahat ya, Pak, ini kan? Ya, Korupsi. tadi artinya 9 itu bukan 9 Iya, hitungannya, tapi maksudnya sedikit lah. Ya. iya, dibanding, Dari ya, ya, jumlah mayoritas bangsa kita, insya Allah yang melakukannya tidak banyak. Ya. ya, Tetap makanya kita sebagai bagian mudah-mudahan dari bangsa kita tetap istiqomah dalam ketakwaan. Allah ya, tidak menuntut yang banyak. Allah menuntut tadi hanya menjelaskan bila kita tetap sholat, jaga zakat, yakni kepedulian sosial dan saling mengingatkan ya dalam kebaikan. Insya Allah dengan amalan 3 tadi Allah yang menjaga. Wala yansurunallaha man suruh. Allah pasti menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya yang melakukan 3 amalan tadi. Begitu Bu Sofi, sama-sama iya, kita iya, mengimplementasikan syukur nikmat atas iya. karunia besar negeri kita ini. Sebetulnya karunia dari kepada negeri kita dari Allah itu sudah begitu besar ya, Pak ya. Bisa merdeka dari penjajah begitu ya. Tapi kok jadi berjalannya ini waktu terjadi ini termasuk gangguan, termasuk ya Pak ya, ujian ya Pak kalau begitu ya. Ya, Jadi itu memang dalam kehidupan Allah memberikan satu ruang ya, artinya tadi ujian bagi orang yang yang istiqomah dalam ketakwaan, ada ujiannya juga ya, diganggu oleh orang-orang yang menyimpang seperti tadi. Ya seperti ini kasus yang baru yang muncul terungkap ya, di mana ada seorang siswa yang telah mendapatkan seleksi bagus, ya, nilai bagus, tapi tidak diizinkan untuk studi lanjut karena ya, dipersyaratkan melepas jilbabnya. ya. Nah itu, aduh luar biasa itu. Masih terjadi di negeri kita. Iya Pak ya. Ya, itu satu aib besar untuk negeri. Bagaimana sudah tahu di negeri kita orang yang berjilbab, alhamdulillah sudah tumbuh subur memenuhi perintah Allah. Kok tiba-tiba dilarang mengikuti satu studi di satu universitas hanya karena dia berjilbab, harus lepas jilbab. Memang negara ini ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia berketuhanan yang Maha Esa harus merujuk kepada apa yang Allah firmankan.
ya. Tidak perlu aturan begitu, biarkan saja orang melakukan, mau berjilbab silahkan, tidak masalah. Tapi kenapa memberikan persyaratan khusus yang jilbab harus lepas jilbab? Nah, itu sudah terekspos ya. DPR sudah mengungkapkan untuk menuntut, memberi klarifikasi terhadap peristiwa itu. Tapi sampai hari ini belum dimunculkan klarifikasinya. Nah, itu kejahatan-kejahatan yang di dalam suatu negeri. Begitu Bu Sofi, yang kita tetap harus tawasobil hak. Ya, apakah Pak yang melarang itu orangnya mungkin beragama non-Muslim atau bagaimana ya kira-kiranya itu, Pak? Kok begitu kerasnya dia memberikan? Kan itu lembaga negara. Kan Iya, lembaga Pak. Ya. negara. Kalau itu lembaga privat, boleh saja silahkan kalau privat. Iya, iya betul, Ya, Pak. kalau dimiliki secara privat. Tapi kalau atas nama negara, Iya, gimana? iya. Gitu. Kan dalam kemerdekaan disebutkan atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Iya, iya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita tawasobil hak, saling mengingatkan untuk agar Allah menjaga negeri kita. Nah, begitu Bu Sofi, Aduh. Allah, Iya, iya. mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk kebaikan negeri kita. Iya, Pak, terkenang juga Pak ya, ini waktu kecil kan, ini dalam waktu menjelang kemerdekaan kan saya diajak untuk oleh eyang ayah saya itu menjemput Jenderal Sudirman, Pak, waktu keluar dari hutan. Jadi saya tuh terbayang nih hubungannya, waduh, yang sekarang terjadi ini, kemudian yang dulu sudah begitu apa ya mulia untuk kemerdekaan, kok sampai sekarang ini terjadi yang demikian. Jadi termasuk apa tuh ya, ya ujian berat ya Pak ya, begitu kan? Ya, Ujian berat. ujian, betul, ujian. Makanya di Aduh. ayat ini bersabarlah, tetap Berat, Pak. menjalani apa yang kita diperintahkan Allah SWT. Jaga sholat, tunaikan zakat, yakni peduli sosial, Ya. dan saling menasehati, saling mengingatkan tentang kebaikan, dan mencegah dari keburukan. Ya. Baik, begitu Bu Sofi. Ya, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, bila tidak ada pertanyaan lain, ini sebagai bahan perenungan kita. Yang pertama, agar kita selalu bersyukur kepada Allah dengan karunia negeri yang luar biasa, ya, sumber daya alam yang luar biasa. Sekali lagi, Allah tadi ayat yang saya bacakan di awal memberi perumpamaan sebuah negeri yang hanya ditumbuhi 2 kebun saja. Allah sudah nyatakan negerimu adalah negeri yang baik. Sedangkan negeri kita, berapa jumlah kebun yang Allah karuniakan? Maka mungkin kita akan mengatakan negerimu adalah negeri yang sangat baik. Bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Firman Allah dalam surat Saba, saya bacakan. Alhamdulillah, surat Saba. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Akan tetapi mereka berpaling atas seruan ini, ya, mengabaikan syukur dari atas nikmat besar Allah itu. Ya. Nah, ini pengingatan. Sekali lagi Allah sebutkan ini 2 buah kebun. Negeri kita, Bapak Ibu, tak terhitung jumlah kebun, tak terhitung jumlah sumber daya alamnya. Ya. Maka bagi kita hendaklah pandai bersyukur atas karunia negeri, dan semoga dengan syukur kita Allah selalu menjaga negeri kita, tetap memberikan keberkahan, kemakmuran bagi seluruh penduduk negerinya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah jaga kesehatan kita semua, keafiatan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.